Bab 1078. Meminta ketenangan pikiran. Jerry Yuichi yang tersinggung oleh putrinya hanya bisa diam, meskipun dia adalah seorang pengusaha terkenal, dia benar-benar tidak berdaya dalam hal semacam ini. Tidak peduli seberapa baik seorang dokter, ketika menghadapi situasi Golden Ye, mereka hanya mengatakan bahwa kita hanya dapat melihat apakah keinginan pasien sendiri untuk sadar cukup kuat atau tidak. Jika dia ingin bangun, maka dia akan bangun. Dia telah mengundang dokter yang terbaik, apalagi yang bisa dia lakukan. Selain membakar dupa dan memuja Buddha, Jerry Yuichi benar-benar tidak bisa memikirkan ide yang lebih baik lagi. Meski Annie Song memiliki dendam terhadap Jerry Yuichi, tetapi dia tidak mengambil hati ucapan Jerry Yuichi. Kemudian, ketika dia menemui Audrey, dia bercanda dengannya tentang hal itu, namun siapa sangka, Audrey Han terlihat sangat serius setelah mendengarkannya, dan kemudian menyetujuinya. Annie Song seketika tertegun. Apa? Dia pikir ayahnya itu sudah tua, maka dari itu dia jadi percaya tahayul. Tapi tahayul sudah tidak populer di kalangan masyarakat saat ini, mengapa Audrey? Memikirkan hal ini, Annie Song mau tak mau berkata, Audrey, kamu adalah manusia modern, bagaimana kamu bisa percaya tahayul sama seperti lelaki tua itu? Mendengarkan pidatonya, Audrey Han tersenyum dan menjelaskan, Bibi, ini bukan tahayul, hanya untuk meminta ketenangan pikiran. Dia tidak memikirkan aspek ini sebelumnya, tapi karena kakek Golden Ye telah menyebutkannya, maka tidak ada salahnya untuk pergi dan beribadah. Meskipun dia biasanya tidak percaya tahayul seperti ini, namun dia masih menghormati para dewa. Ketenangan pikiran. Annie Song menerima pernyataan ini, dia menyentuh dagunya dan berpikir lama sebelum mengatakan, Oke, ku dengar Spirit Cloud Mountain di seberang kota sangat efektif, mengapa kita tidak pergi ke sana dan mencobanya? Di seberang kota. Bukankah itu artinya mereka akan pergi untuk waktu yang cukup lama? Annie Song mungkin dapat menebak pikirannya. Dibutuhkan sekitar 2 hari untuk bolak-balik, apakah kamu bisa pergi meninggalkannya? Audrey Han melirik Golden Ye yang belum siuman, sejujurnya, dia tentu saja enggan untuk meninggalkannya. Tetapi, baiklah, aku selaku bibi kecil, akan tinggal dan merawat dia selama 2 hari, 2 hari ini, kamu bisa pergi ke Spirit Cloud Mountain untuk beribadah. Meskipun aku tidak percaya pada hal semacam ini, tetapi karena kamu memutuskan untuk pergi, maka jangan menundanya dan ingat untuk berdoa dengan tulus. Annie Song secara pribadi berjanji untuk tinggal dan menjaga Golden Ye. Audrey Han tidak menolak dan segera memberitahu Gita tentang hal itu. Kemudian Gita juga mengatakan bahwa dia memiliki permohonan dan berencana untuk pergi bersama Audrey Han. Gita dan Audrey Han akan pergi, dan Arthur Xiao tentu saja khawatir, jadi dia meminta untuk ikut. Gita awalnya tidak ingin mengiyakan, tetapi mengingat keduanya perempuan dan itu benar-benar tidak aman, apalagi Audrey adalah seorang wanita hamil, jika terjadi sesuatu, dia takut dia tidak bisa mengatasinya sendiri. Jika ada Arthur Xiao, mereka bisa saling menjaga saat terjadi sesuatu. Setelah mempertimbangkannya baik-baik, Gita akhirnya mengalah dan setuju. Sebelum pergi, Audrey Han kembali ke rumah sakit untuk menemui Golden Ye. Dia duduk di samping tempat tidur dan banyak bicara padanya. Annie Song dan Jerry Yuichi keluar dari bangsal untuk memberi ruang bagi mereka. Annie Song menunggu lama, tetapi Audrey Han tidak kunjung keluar, sampai akhirnya Gita mulai mendesak. Bibi Song, bisakah Anda melihat Audrey? Kami sudah harus berangkat saat ini. Biar kulihat. Annie Song bangkit dan berjalan ke pintu bangsal, tetapi dia kebetulan melihat ke dalam kamar rawat melalui kaca. Audrey Han sedang membungkuk dan mencium bibir Golden Ye, kemudian dia berbisik dan berbalik, dia akan segera keluar, tunggulah sebentar lagi. Harus ia katakan bahwa Audrey sangat mencintai bocah ini. Gita dan Arthur Xiao tidak tahu apa yang dilihat Annie Song. Mereka saling memandang dan hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Benar saja,
pintu ruang rawat dibuka dalam waktu kurang dari 1 menit, dan kemudian Audrey Han keluar. Maaf membuat kalian menunggu, ayo bersiap berangkat sekarang. Bibi dan kakek, maaf aku akan merepotkan kalian 2 hari ini. Jerry Yuichi menyentuh wajah tuannya dan melambai ke arah Audrey Han, jaga dirimu baik-baik, selalu ingat bahwa kamu adalah wanita hamil dan jangan menyakiti dirimu sendiri. Audrey Han mengangguk. Anisong cemberut, dasar orang tua, siapa yang kamu pedulikan sebenarnya? Cucu menantumu atau bayi yang ada di perut cucu menantumu? Jerry Yuichi tersipu dan berdeham, Ani, apa yang kamu bicarakan? Aku mengkhawatirkan cucu menantuku sekaligus cicitku, lihat apa yang kamu katakan. Audrey, hati-hati di jalan. Anisong memutar bola mata di sampingnya, dan tidak mengeluh lagi. Setelah itu, mereka segera berangkat. Dalam perjalanan ke kota tetangga, Gita samar-samar berharap, tetapi dia juga berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, dia belum melihat pria itu selama berhari-hari. Entah kemana dia pergi belakangan ini, apakah karena urusan perusahaan yang terlalu sibuk. Sejak malam itu, dia belum melihat Audrey Han lagi, tetapi bukan berarti Audrey Han tidak pernah ke rumah sakit, hanya saja waktu mereka pergi ke rumah sakit kebetulan berbeda. Memikirkan hal ini, Gita menertawakan dirinya sendiri. Kenapa? Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu sendiri yang berpikir untuk menghindarinya sebelumnya, lalu apa yang membuatmu sedih sekarang? Memikirkan hal ini, Gita mengeluarkan masker dan kacamata, kemudian memakainya. Audrey Han bertanya ketika dia melihatnya seperti ini. Ada apa? Gita menjawab tanpa daya. Tidak, aku hanya ingin tidur, tetapi jika aku tidak memakai kacamata dan masker, kalian akan melihat posisi tidurku, itu akan sangat memalukan. Sebenarnya, ini bukan alasannya sama sekali, tetapi suasana hatinya benar-benar terlalu sedih. Dia takut Audrey dan Arthur Xiao akan melihatnya. Pada saat itu, dia akan merasa sangat malu. Melihat dia akan tidur, Arthur Xiao berkata, akan memakan waktu sekitar 2 jam dari sini ke kota tetangga. Kamu bisa tidur sebentar dan kami akan membangunkanmu saat sudah sampai nanti. Baiklah, terima kasih. Audrey Han mengamati interaksi keduanya, alhasil Audrey Han teringat kakaknya. Jika kakaknya memiliki perasaan untuk Gita, maka Audrey Han yang akan mengantar mereka ke kota tetangga hari ini. Tidak, Audrey Han baru menyadarinya saat ini, bahwa dia lupa memberitahu Audrey Han tentang hal ini. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Audrey Han. Demi kemudahan mereka melakukan perjalanan di malam hari. Diperkirakan Audrey Han baru akan membaca pesan teks yang dikirim saat ini besok. Dan belakangan ini, dia sangat sibuk, ada terlalu banyak urusan di perusahaan. Tetapi dia tetap harus memberitahunya. Audrey Han meletakkan ponselnya dan tidak memikirkannya lagi. Gita tertidur, kemudian dia tiba-tiba mendekatkan tubuh ke arahnya dan menyentuh maskernya. Apakah kamu mau? Audrey Han menjawab, terima kasih. Dia juga merasa sedikit malu untuk langsung tertidur, jadi dia akhirnya memakai masker dan mereka berdua tidur bersama di kursi belakang. Yang mengemudi adalah Arthur Xiao. Selain Arthur Xiao, dia juga membawa sopir di rumahnya. Karena ini adalah kota tetangga, akan lebih cepat untuk mengemudi sendiri. Awalnya, Audrey Han telah mempertimbangkannya. Jika dia tidak mengemudi sendiri, dia mungkin menyeret Gita ke bandara. Arthur Xiao melirik ke kaca spion dan menemukan bahwa Nyonya Muda dan Gita sedang tidur. Dia kemudian diam-diam menaikkan suhu di mobil. Bersambung.